Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, hari ini Ustadz Ma'ruf belum bisa ngisi. Mungkin masih sok. Masih sok. Masih capek. Jadi saya ganti walaupun sebentar karena beritanya mendadak. Para jamaah sekalian, Islam itu sudah ada di dunia ini mulai sejak kapan, Pak? Sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad? Sejak Nabi Isa? Sejak Nabi Adam. Okay? Nah, ini yang kadang-kadang kita salah persepsi. Islam itu katanya ada sejak zaman Nabi Muhammad. Sebelum zaman Nabi belum ada Islam. Ini salah persepsi, Bang. Sebab Islam itu artinya apa? Selamat. Terus, apa malih? Berserah diri, berserah diri. Jadi ada kalimat dari Nabi Ibrahim, apa niku? Wa ana minal muslimin, yang kemudian dipakai di doa iftitah yang sering kita pakai. Karena doa iftitah itu tidak hanya yang kabira walhamdulillahi katsira, ada masih banyak lagi. Allahumma ba'id baini dan seterusnya, masih banyak. Wa ana minal muslimin. Sesungguhnya saya ini adalah sebagian atau bagian dari orang-orang yang berserah diri. Jadi muslim itu artinya Pak? Berserah diri. Namanya menyerah niku seumek napa meneng tok? Ya napa? Umek tok sing jenengan serai nggih, gepuk Pak nggih. Meneng tok nggih, meneng. Berserah diri nggih, pasrah. Pasrah bungkuan. Jenenge pasrah bungkuan mboten wonten usul. Tidak ada permintaan sama sekali. Itu namanya pasrah bungkuan. Aku wis pasrah bungkuan karo sampean lho, tapi kok yo ngene. Oh, gak pasrah bungkuan itu namanya. Garai ngriwuki tambahan. Jarine pasrah bungkuan tapi usule akeh. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, ternyata sejak kita berada di perut ibu, itu sebenarnya kita sudah minal muslimin. Muslim, sudah pasrah sejak di perut ibu. Nah, panjenengan kan mboten saged napa-napa Pak waktu ini. Mulai dari nutfah nggih. Mulai dari nutfah masuk itu kan tidak bisa apa-apa. Bisanya hanya pasrah. Bahkan lahir pun sapa sing ngiling, aku biyen lahir ngene-ngene. Otodidak jadi ini. Aku biyen otodidak wong doktere durung mlebu aku wis metu dhewe ya. Gak dibantu dokter. Nggih. Metu dhewe otodidak jadi ini. Itu karena kita pasrah waktu itu. Jadi yang menjalankan kemudian yang membuat skenario adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih pasrah. Bahkan sudah lahir pun kita juga masih pasrah. Dereng saged napa-napa, Pak. Sampai nanti usia anak-anak rodok lumayan. Sampai nanti balik. Nah, setelah balik ini, Pak, akalnya sudah sempurna. Seakan-akan kita ini bisa. Seakan-akan kita bisa. Padahal aslinya tidak bisa. Masya Allah. Jadi kemudian kita ini
berharap kepada diri kita sendiri kadang-kadang. Aku isok gampang. Ya kita boleh optimis Pak, tapi harus pasrah juga, harus muslim, berserah diri kepada Allah. Bahwa semuanya itu terjadi ya karena memang Allah. Jenengan mantun pipis, nek sampean mantun pipis terus 5 menit lagi sampean nek esok pipis tak bayar 5 juta. Iso kira mboten? Iso mboten kira-kira? 5 menit lho 5 menit. Enggak bisa Bahkan sesuatu yang paling gampang nih lho Pak Turu ini gampang napa angel Pak? Loh gampang jare ini. Turu ini gampang napa angel? Ana wong mboten saged tilem Pak Wong mboten saged tilem. Kepengin turu carane iso ngawiti turu mboten saged. Maca buku sembarang dilakoni Maca buku liar-liar tangi meneh. Masya Allah. Bahkan tidur itu karena Allah. Allah menidurkan kita. Bukan kita yang kemudian kepengin turu, sakarepe turu bisa. Tidak bisa begitu, Pak. Coba kalau bisa tidur seharian. Seharian atau 2 hari lah. Kalau orang normal, Pak, tidur 2 hari itu tidak akan bisa. Kecuali Allah yang menidurkan. Seperti kisahnya Ashabul Kahfi, kemudian ada satu lagi kisah yang Uzair. Uzair itu tidur 100 tahun. Di Quran ada Uzair. Nabi Uzair. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Masya Allah. Jadi sekali lagi kita ini tidak bisa apa-apa. Yang membisahkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang merasa bisa kemudian diterapno misalnya anaknya nakal dinasihati, wis temenan dinasihati wis ruwinci, ternyata pancet. Marah-marah, Pak. Karena apa? Merasa bisa ternyata tidak bisa. Masya Allah. Jadi kita ini sebagai muslim itu maksudnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang mau saya sampaikan ada ayat pendek di dalam surat Al-Balad itu yaitu laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan di dalam keadaan kabad nih apa? Bersusah payah. Penuh dengan masalah. Sing mboten-mboten masalah angkat tangan. Uripipun oke sedaya nggih. Wonten? Mboten-wonten nggih. Kita ini jare wong Jawa napa? Sawang sinawang. Ketokane wong ku enak. Mangke lek jenengan ceritani nggih. Oh, ngono ta nggih. Jadi gunung iku Pak nek didelok teko doan mulus nggih. Mulus. Walus ngoten apik Dicidhuki grunjal-grunjal. Wonten jurange, wonten wah, gak karu-karuan. Itu gambaran bahwa permasalahan seseorang itu kalau kita tidak tahu, ketokane enak yo. Kula ningali Pak Rusdi niku enak nggih. Wes pun pensiun pun aman karek ibadah sakniki. Nanti lek diceritani nggih, oh ternyata ada masalah juga. Dan sebagainya. Jadi jenengan tangkel orang-orang yang kaya di Indonesia ini, jenengan tangkleti, engko lek ono masalah ya. Tidak ada yang saya itu sudah happy semuanya, tidak ada. Semuanya ada masalah. Tetapi kadang-kadang kita ini hanya iri kepada ketokan ini wau. Tidak iri pada semuanya. Kalau panjenengan iri dengan kesuksesan seseorang, jenengan juga harus iri kepada perjuangannya dulu. Kalau iri pada kesuksesannya, juga harus iri kepada perjuangannya dulu. Tidak bisa dilepaskan itu. Masya Allah. Itulah kehidupan. Jadi
Manusia diciptakan dalam keadaan bersusah payah atau semuanya punya masalahnya masing-masing. Tujuannya nopo, Pak? Nopo, Pak, kira-kira? Ada tiga masalah barang. Nek enak-enak kabeh kan lancar-lancar kan enak, Pak, nggih. Nopo tujuannya? Selalu ingat kepada Allah. Barangkali kita melenceng itu diingatkan Allah, melenceng diingatkan Allah. Sebab orang yang hidupnya enak itu, Pak, itu bergantung pada Tuhan itu cuma sedikit akhirnya. Tapi kalau hidupnya merasa punya masalah, terus diceritakno wong sembarang gak ono sing ngatasi, ya satu-satunya jalan akhirnya kembali kepada Allah. Jadi itu tujuannya Allah. Tujuannya adalah supaya kalau melenceng-melenceng itu masih ingat kepada Allah. Dan Allah itu pencemburu. Okay? Allah itu pencemburu. Kalau ada suami yang merasa dia sudah memberikan segalanya kepada istrinya, ternyata istrinya tidur bersama orang lain. Kalau tidur sih tidak apa-apa, Pak. Meleknya itu loh, Pak. Gitu. Tidur bersama tidak ada masalah, wong tidur. Meleknya itu. Okay? Okay. Wong cuma tidur. Okay. Apa kira-kira perasaan daripada suami itu? Dan Allah lebih pencemburu daripada suami. Sehingga kalau ada seorang hamba yang kemudian dia itu merasa bergantung kepada selain Allah. Misalnya, duit dulur kaya raya, Pak. Terus, wah aman nih, aman. Atau punya anak sukses, anaknya kaya raya misalnya, aman nih, mene aman, tuwekku aman nih. Nah perasaan-perasaan begitu, ini kan akhirnya merasa bergantungnya kepada Allah semakin kecil, Pak. Nah ini Allah cemburu, Pak. Allah cemburu. Maka ketika Allah itu mencintai orang yang dicemburui, maka Allah akan membuat masalah. Dengan apa? Ternyata anaknya mati duluan. Atau ketika pas hari hanya nanti, panjenengan sudah sepuh, terus wah iki anakku iki sing iso dieloki. Ikut anaknya ternyata merasa ini malah direpoti wong tua, aku ngerepoti aku. Tidak begitu cinta, tidak begitu sayang kepada orang tuanya. Atau ketika pas hari hanya rezekinya seret. Dan ini adalah cara Allah supaya orang yang dicintai itu kembali kepada Allah. Masya Allah. Itu cinta Allah, Pak. Sehingga kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Dan jangan lupa, panjenengan merasa nyaman dengan harta, wis duwe simpenan akeh, nggih. Rekeningnya misalnya 3 miliar, posisi sudah rodok tua, tapi punya rekening 3 miliar. Loh, panjenengan kok merasa aman nih, aman, masih nggak kerja aman. Itu juga nanti akan membuat Allah cemburu, karena merasa nyaman dengan selain Allah. Maka bisa jadi kemudian ada orang datang nipu dan lain-lain. Jadi kita boleh punya apapun tetapi jangan sampai bergantung kepada apapun kecuali Allah. Jadi para jemaah sekalian, Allah menciptakan kita dalam keadaan susah payah. Maka ada kalimat-kalimat yang menurut saya indah, Pak, bagus, yang ditulis oleh dulu yang mimpin Jawa Pos itu, Pak, dulu Dahlan Ishan, Pak Dahlan. Beliau menulis buku judulnya Sepatu Dahlan. Pernah baca? Pernah baca? Dereng? Atau pernah lihat filmnya? Ada filmnya itu. Jadi rata-rata, Pak, rata-rata orang yang waktu kecil hidupnya susah,
itu dewasanya menjadi orang yang hebat. Nah, waktu kecil hidupnya enak terus, rata-rata menjadi orang yang lembek. Nah, ini perlu kita ketahui, Pak. Jadi sekaya apapun kita, anak kita harus dikondisikan. Kalau nggak dikondisikan nanti, dewasanya akan menjadi orang yang lembek. Apalagi mboten kaya, Pak. Nggak kaya kok anaknya dimanja. Masya Allah. Jadi itu catatan bagi kita. Sekaya apapun kita, maka harus mengkondisikan anak. Jangan sampai anak ini nanti menjadi orang yang lembek ketika dewasa. Masya Allah. Jadi beliau mengatakan, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, lalu di mana kita ini bisa belajar ikhlas. Jadi semua yang kita inginkan itu langsung bisa kita miliki, maka di mana kita akan belajar ikhlas. Jika semua yang kita impikan, yang namanya diimpikan itu berarti secara logika dereng bisa nyampe, tetapi kita bermimpi. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, lalu dari mana kita ini bisa belajar sabar? Kata Pak Dahlan Iskan, jika setiap doa terus kita dikabulkan, bagaimana kita ini bisa belajar ikhtiar? Dongo langsung dikabulkan. Lalu bagaimana kita bisa belajar yang namanya usaha itu di mana? Lawang dongo langsung dikabulkan. Masya Allah. Seseorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Justru karena Allah itu merasa senang dengan hambanya, biasanya dungone napa? Boten langsung dikabulkan. Sebab kalau dikabulkan nanti besoknya tidak berdoa lagi. Jarine malaikat, ya Allah, niku orang tiang saya kok panjenengan olor-olor. Sik jarno ya, aku sik kuwangen mbek suarane wong iku. Lah sing niku wau sing wong welek ndonga langsung jenengan paringi. Iya, aku bosen aku krungu suarane wong iku. Sedang minggat kok kene bosen aku. Krungu suarane wong situk iku. Nah, jadi dibenci justru langsung dikasih. Tapi yang dicintai justru diolor-olor. Allah masih rindu dengan suara-suara rintian kita. Masya Allah. Jadi panjenengan nek ndonga wis puluhan tahun kok dereng diparingi, itu berarti kita husnudzon kepada Allah, Allah cinta dengan kita. Allah masih ingin mendengarkan rintian-rintian kita. Masya Allah. Jadi kalimat yang berikutnya adalah, seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti dia tidak ada air mata. Sebab dengan air mata itu hidup kita menjadi lebih romantis, Pak. Jenengan seneng terus, guyu terus, gak ada romantisnya, Pak. Allah memberikan masalah itu supaya ada kenikmatan yang lebih. Seperti orang puasa. Makan itu ya biasa, makan siang, makan malam, makan pagi. Tapi kalau sebelumnya tidak makan satu hari, makan itu akhirnya rasanya luar biasa. Jenengan ndonga nggih 10 tahun kepengin punya napa biasane sing suwi niku? Anak nggih, anak suwi 10 tahun. Begitu hamil, luar biasa itu senengnya nggih. Itulah yang namanya nikmat. Semakin diolor semakin terasa nikmat. Masya Allah. Lalu kata beliau, seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarkan Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena Dia tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Jadi Allah itu paling tahu kapan dan di mana memberikan sesuatu yang diminta oleh hambanya. Waktu dan tempatnya di mana paling tahu. Dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Nah itu.
Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Bagus Pak kata-katanya Pak Dahlan. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Tidak ada masalah tidak dihargai orang. Yang jelas wa kafa billahi syahidah. Cukup Allah yang menyaksikan. Nah itu lebih sadu Pak. Kalau panjenengan mengharap respon atau apresiasi daripada orang lain, itu adalah jalan menuju stres Pak. Aku dadi takmir wingi wis berbuat ngene kok gak ono iku, gak ono sing nyebut nama aku belas ini. Itu jalan menuju stres. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Apa bagian bagian resik-resik ae. Gak dihargai sama sekali. Di saat itulah kita sedang belajar keikhlasan. Atau bagian apa sih gak penting nih. Mboten direken tiang blas nih Pak nggih. Nek ketua takmir kan sering disebut Pak nggih. Nek bagian kora-kora ibu-ibu ini kan mboten wonten sing nyebut. Kepada yang terhormat bagian kora-kora mboten wonten. Tapi kalau takmir sering disebut. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika hatimu terluka, dilukai oleh tetangga atau siapa, maka saat itu kita sedang belajar memaafkan. Bagaimana ketika posisi kita dilukai, didolimi? Hati terluka itu berarti didolimi Pak. Maka ingat yang kemarin, doaul madlum, mustajabun. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Wis berusaha sedemikian rupa tetapi hasilnya belum maksimal. Ketika demikian maka kita sedang belajar kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Jika merasa tidak ada teman yang ikut membantu, maka saat itu kita sedang belajar menjadi manusia yang tangguh. Manusia yang tangguh. Dan yang terakhir adalah ketika kamu sedang membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Masya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.